Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 22 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'ala, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat, apa pendapatmu jika aku melaksanakan salat wajib, wa sumtu ramadhana, berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan apa yang haram, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, serta aku tidak menambahkan hal itu sedikit pun, adkhulul jannata, apakah aku akan masuk surga? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam." Betul. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia karena beliau mengikuti hampir seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat 21 perang yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 19 diantaranya diikuti oleh Jabir bin Abdullah. Hadis ini berkaitan dengan bagaimana cara masuk ke dalam surga, karena rajulan ini mempertanyakan, ada khulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui bagaimana cara kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang ada dalam hadis ini adalah, yang pertama adalah sholat wajib, yang kedua saum di bulan Ramadan. Ini juga merupakan suatu kewajiban. Yang ketiga, menghalalkan yang halal. Yang keempat, mengharamkan yang haram. Cara ini termasuk di antara cara yang mudah, dan ini menunjukkan bahwa yusrul Islam, betapa mudahnya agama Islam itu. 4 hal ini kita tidak dapati di dalamnya haji dan zakat. Mengapa seperti itu? Para ulama diantaranya menjelaskan penyebab kenapa tidak disebutkan haji dan zakat, sebagaimana kita tahu bahwa haji dan zakat merupakan bagian dari rukun Islam, adalah pertama, kemungkinan sahabat yang bertanya ini bukan orang kaya, sehingga tidak perlu rasanya ketika dia mengetahui tentang zakat. Yang kedua, tidak disebutkannya haji dan zakat itu kemungkinan belum diwajibkan, karena kewajiban haji apalagi itu datang pada akhir-akhir risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan saum sebagaimana yang disebutkan oleh seseorang dalam hadis ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim, dan kita itu harus intibat syar'i, harus bisa berdisiplin dalam menjalankan syariat ini. Kemudian hadis ini juga kita bisa maknai bahwa
seseorang itu masuk surga dikarenakan amal. Dan bukan hanya ini dalilnya, ada dalil yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka orang surga, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah engkau kerjakan, bima kuntum ta'malun. An-Nahl ayat 32. Dalil yang lain, wanudu angtilkum al-jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah engkau kerjakan. Al-A'raf ayat 43. Dan tentu masih banyak dalil-dalil yang lain yang menyatakan seseorang itu masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah karena amal yang telah dia lakukan, amal yang telah dia usahakan. Kemudian diperintahkannya atau diwajibkannya kita sebagaimana dalam hadis ini, yaitu meyakini keharaman apa yang telah Allah haramkan dan meyakini kehalalan apa yang telah Allah halalkan, sehingga ketika dibalik kita meyakini hal tersebut adalah halal padahal itu haram, atau sebaliknya itu adalah suatu yang haram tapi kita halalkan, maka termasuk ke dalam salah satu kekafiran. Ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Maidah ayat 87-88. Ini dalil yang sangat jelas bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, karena ini merupakan suatu kekafiran. Ayat ini turun disebabkan karena ada kaum yang menolak makanan yang baik. Alasannya karena mereka zuhud terhadap dunia dan ingin hidup sengsara. Padahal itu merupakan kekeliruan. Kenapa? Karena dia mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kemudian alasan dia bahwa dia akan berzuhud itu juga salah. Karena zuhud itu ada dua. Yang pertama ada zuhud yang miskin. Yang kedua adalah zuhud yang kaya. Di antara makna zuhud yang singkat adalah kita punya uang 10 juta. Kemudian kita membeli barang 5 juta. Jadi 5 juta itu bisa disebut sebagai zuhud. Ada juga zuhud yang miskin. Kita punya 1 juta. Kemudian
kita beli barang 100.000. Padahal misalkan yang 10 juta dan 1 juta itu sama-sama beli barang yang sama, misalkan sepatu. Kemudian ada juga kisah Ibnu Abbas yang diprotes dalam tanda petik karena memakai baju yang bagus ketika menghadiri suatu perdebatan. Padahal Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Makanya Ibnu Abbas itu sengaja menggunakan baju yang bagus. Nah, mengharamkan apa yang telah Allah haramkan juga termasuk ke dalam kekafiran. Jadi dua-duanya juga tidak boleh. Sehingga ada 3 kelompok penghuni surga berdasarkan hadis ini. Yang pertama, mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Allah berfirman, wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asa'allahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan amalan yang baik dengan amalan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat orang yang masuk ke dalam surga karena mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka bertaubat. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu muktasid, yaitu mereka yang mencukupkan dengan mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Artinya dia hanya mengerjakan fokus yang wajib saja, dia tidak mengerjakan yang sunnah. Dan kelompok inilah diantaranya adalah si rajulan ini, orang yang ada di dalam hadis ini, hadis Arba'in yang ke-22 ini. Kemudian ada juga kelompok penghuni surga yang ketiga, yaitu as-sabiqul khairat, sabiqul bil khairat, sabiqun bil khairat, yaitu mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kelompok ini dia bukan hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi juga dia mengerjakan yang sunnah. Dia juga bukan hanya menjauhi yang haram saja, dia juga menjauhi yang makruh. Dan inilah tingkatan tertinggi dari 3 kelompok yang masuk ke dalam surga. Maka setelah menyebutkan 3 kelompok ini, Allah berfirman, Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.